Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelly Hatun, NPM 22201031104. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan PT Gajah Tunggal dan PT Senturi Textile Industry. PT Gajah Tunggal merupakan produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1951 dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis ban untuk berbagai jenis kendaraan. Perusahaan ini melakukan IPO pada tahun 1990. Kemudian PT Senturi Textile Industry merupakan perusahaan tekstil terpadu yang memproduksi kain jadi sejak tahun 1970. Namun pada 30 Oktober 2024, PT Senturi Textile Industry resmi membatalkan pencatatan atau delisting saham di Bursa Efek Indonesia. Berikut hasil analisis kinerja operasi melalui Common Size Income Statement. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa PJTL memiliki kinerja operasi yang lebih stabil, namun CNTX juga memiliki kinerja operasi yang terus meningkat di banyak komponen. Salah satu contohnya merupakan di jumlah laba rugi, di mana CNTX pada tahun 2022 mengalami minus 16,13%, namun turun secara signifikan menjadi minus 4,41% pada tahun 2023. Jadi GJTL itu menunjukkan kestabilan dan profitabilitas, sementara dari CMDEX sendiri itu menunjukkan peningkatan efisiensi. Berikut hasil analisis kinerja operasi melalui indeks number income statement, di mana tahun yang menjadi tahun dasar itu 2021 untuk PT GJTL dan 2022 untuk PT CNTX. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa CNTX menunjukkan kinerja operasi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan GJTL, meskipun lebih rendah margin laba komprehensifnya dibandingkan dengan GJTL. Sedangkan GJTL mencatat pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi, namun mengalami kerugian yang semakin besar pada labanya. Dapat dilihat pada laba 2022, PT GJTL itu mengalami minus 257,44%. Berdasarkan data ini, CNTX jelas lebih unggul dalam efisiensi dan pengendalian biaya, namun dalam hal kestabilan, GJTL lebih stabil keuangannya dibandingkan dengan CNTX. Dapat dilihat pada jumlah laba bruto tahun 2023, CNTX ini mengalami peningkatan yang abnormal menjadi 1.827,91%. Hal ini menunjukkan CNTX itu memiliki keuangan yang tidak stabil. Berikut hasil analisis DuPont. Dari kelima rasio DuPont ini, GJTL menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan CNTX. GJTL lebih unggul dalam profitabilitas dan stabilitas keuangan, namun belum baik dari segi efisiensi pengembalian modal penggunaan saham. Dapat dilihat dari rasio ROE, GJTL itu mengalami minus 2,64% di tahun 2022. Sedangkan untuk CNTX itu memiliki struktur keuangan yang buruk dengan ekuitas saham negatif dan memungkinkan untuk terancam bangkrut, walaupun dari segi efisiensi penggunaan aset meningkat secara signifikan di tahun 2023. Kemudian hasil analisis laporan arus kas. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa GJTL ini memiliki arus kas yang lebih baik dengan mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasi mereka dibandingkan dengan CNTX yang tidak mampu untuk menghasilkan kas dari kegiatan operasi mereka. Dan CNTX ini sangat bergantung dengan sumber kas atas aktivitas pendanaannya. Dapat dilihat pada cash flow equity ratio, di mana CNTX mengalami hasil minus 143,48%. Berikut hasil analisis likuiditas, di mana dari rasio ini, GJTL itu menunjukkan kondisi likuiditas yang jauh lebih sehat daripada CNTX.
dan dengan rasio-rasio yang lebih kuat pada semua aspek rasio. Sedangkan CNTX ini memiliki kondisi yang kurang sehat, terutama pada cash flow rasio. Dapat dilihat pada tahun 2022, CNTX ini mengalami hasil negatif 0,05 dan pada tahun 2023, CNTX juga mengalami negatif 0,07. Berikut hasil analisis solvabilitas. Dari rasio ini dapat disimpulkan bahwa BCTL menunjukkan kinerja keuangan yang secara signifikan lebih baik dan lebih sehat daripada CNTX. GCTL memiliki struktur pemodalan yang kuat dengan tingkat utang yang sangat rendah dan resiko keuangan yang minimal. Sementara CNTX ini menunjukkan masalah keuangan yang serius atau terancam bangkrut karena memiliki ekuitas negatif yang berarti kewajibannya melebihi dari aset yang dimiliki. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CJTL ini menunjukkan kinerja keuangan yang secara konsisten lebih sehat dan stabil dibandingkan dengan CMBX. Hal ini terlihat dari beberapa aspek seperti kinerja operasi, profitabilitas, dan stabilitas keuangan, arus kas, kondisi likuiditas, dan solvabilitas yang sehat. Sedangkan untuk CMX sendiri menunjukkan beberapa indikator yang mengkhawatirkan seperti margin laba margin laba komprehensif yang rendah, struktur keuangan yang sangat buruk dengan ekuitas saham negatif, arus kas negatif, kondisi likuiditas dan solvabilitas tidak sehat dengan ekuitas negatif. Jadi berdasarkan seluruh analisis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa GJTL ini memiliki laporan keuangan yang jauh lebih sehat dibandingkan dengan CMTX. GJTL menunjukkan stabilitas, profitabilitas, arus kas yang lebih baik, likuiditas kuat, dan struktur permodalan yang sehat. Sebaliknya, untuk CMTX ini menghadapi masalah keuangan yang serius dan berpotensi terancam bangkrut. Sekian dari pemaparan saya. Um, Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.